Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai karakteristik kota. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari Jaja. Perkenalkan, nama saya Aliansyah Jaja. Perkenalkan, nama saya Rizky Suharis. Nama saya Muhammad Ibnu Fadila. Saya Prabowo Hafid Brilianto. Langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Fadila, kelas 12 MIPA 1. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kota. Baik, yang pertama menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, kota adalah wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri dan jasa. Terus yang kedua, menurut Profesor R. Bintarto, kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen serta bercorak materialistis. Ya, secara umum kota sebagai komunitas himpunan masyarakat yang menempati ruang wilayah tertentu di geografis bumi kita ya, dengan pemanfaatan fungsinya lebih beragam, lebih banyak. Begitu juga profesi warga yang mendiami dalam kota itu lebih variatif. Berbeda dengan kondisi desa, fungsinya biasanya tunggal atau hanya beberapa saja, termasuk karakteristik pekerjaan, ekonominya, aktivitas ekonominya juga tidak terlalu banyak. Tetapi bila kota dia lebih beragam dan variatif. Inilah definisi kota secara umum di persepsi ini. Nah, kota memang secara klasifikasi bisa dibedakan kota besar, sedang, dan kecil, tergantung bagaimana tingkat traffic kepadatan pemanfaatan fungsinya. Sebagai tempat hunian, pemukiman yang nyaman bagi warganya, juga sebagai tempat aktivitas ekonomi, dia juga ada pilihan di dalam kota itu, termasuk bagaimana pusat-pusat layanan pemerintahan. Nah, kita akan memotret tanah laut. Tanah laut termasuk kota kecil. Di dalam beberapa kali penilaian Adipora, tanah laut juga dalam kategori kota kecil. Nah. Halo, perkenalkan, nama saya Cisya Suharis. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai tentang karakteristik fisik maupun non-fisik dari kota. Focus on you in the light, it helps me feel my emotions. Di kota kita dapat melihat adanya gedung-gedung pemerintahan, perkantoran, bank, perdagangan, industri maupun perumahan. Lalu kita bisa melihat dari sarana maupun prasarana umumnya. Itu tuh kita bisa melihat adanya rumah sakit, pusat pendidikan, kemudian juga adanya alun-alun dan open space. Nah, open space-nya ini dapat berupa tempat untuk berkumpul maupun tempat untuk hiburan. I should look for better, falling back to strangers, leave me hanging on. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik non-fisik dari kota. Nah, yang pertama kita tuh bisa lihat bahwa kalau di kota itu biasanya penduduknya ini hidupnya cenderung individualis dan juga materialisis. Terus itu yang kedua, kita bisa lihat bahwa mereka itu hubungan sosialnya pastinya lebih ke pertambayan. Nah, pertambayan ini dapat kita artikan itu bahwa mereka itu hanya bersifat sementara dan juga formal. Nah, yang ketiga, itu kita bisa lihat bahwa di kota banyak terjadi keberagaman penduduk. Yang keempat, tentunya di kota pasti dong ada norma agama beserta juga dengan norma adat istiadat yang sifatnya itu lebih longgar daripada di desa. Terus itu yang kelima, kita dapat lihat bahwa pandangan hidup orang kota biasanya itu lebih rasional. Nah, dan yang terakhir kita bisa lihat juga bahwa tingkat pendidikan dan juga mobilitas dari kota itu sangatlah tinggi.
Perkenalkan, nama saya Prabowo Hafid Brilianto. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi kota berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi, kota terbagi berdasarkan tahap perkembangannya, yaitu ada 6 tahap. Yang pertama ada tahap eopolis, yang kedua ada tahap polis, lalu tahap metropolis, tahap megapolis, tahap trianopolis, dan yang terakhir ada tahap nekropolis atau kota mati. Yang pertama ada tahap eopolis. Tahap eopolis adalah tahap di mana desa besar berkembang pesat dan tumbuh menjadi kota kecil. Biasanya ini terjadi pada tingkat kecamatan. Lalu yang kedua ada tahap polis. Tahap polis adalah tahap di mana suatu kota yang penduduknya itu masih mencirikan sifat-sifat agraris, dan ini biasanya pada tingkat kabupaten. Yang ketiga ada tahap metropolis. Nah, tahap metropolis ini ditandai oleh penduduk di suatu kota yang sebagian besarnya itu ekonomi kehidupannya masih ke sektor industri. Contohnya yaitu di kota Semarang, Bandung, dan lain-lain. Yang keempat, tahap megapolis. Tahap megapolis adalah tahap suatu kota di mana di dalam suatu kota tersebut terdapat beberapa kota metropolis sehingga membentuk suatu jalur perkotaan. Contohnya yaitu Jabodetabek. Yang kelima yaitu tahap trianopolis. Nah, tahap trianopolis ini adalah tahap di mana suatu perkotaan mengalami kelemahan dalam pelayanan umum, lalu banyak juga kemacetan lalu lintas dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Contohnya yaitu pada kota New York. Yang terakhir atau yang keenam adalah tahap nekropolis atau bisa juga disebut dengan tahap kota mati. Nah, jadi di tahap ini suatu kota sudah mulai ditinggalkan oleh penduduknya. Contohnya yaitu seperti kota lama di Semarang dan kota Raja Majapahit. Halo, perkenalkan nama saya Alia Skia Jolza. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi kota berdasarkan fungsinya. Nah, klasifikasi kota yang berdasarkan fungsinya yang pertama adalah kota yang berfungsi sebagai pusat industri. Apa sih kota yang berfungsi sebagai pusat industri itu? Kota yang berlabel sebagai pusat industri adalah kota yang kegiatan industrinya lebih mendominasi dari kegiatan yang lainnya. Nah, biasanya pertumbuhan di kota ini cenderung pesat dan biasanya kota ini menjadi sasaran kaum urban. Nah, jadi singkatnya seperti itu. Untuk lebih dalamnya, kita akan mendengarkan pendapat dari salah satu narasumber yang kami wawancarai. Halo guys, saya Prabowo Hafid Brilianto. Di sini saya ingin mewawancarai ayah saya mengenai pendapat beliau tentang kota sebagai pusat industri. Nah, ayah, jadi menurut ayah, kota sebagai pusat industri itu adalah kota yang bagaimana? Ya, kota harus kategorinya itu kota metropolitan seperti di Surabaya, Semarang, Jakarta, Tangerang, seperti itu kota-kota yang sudah siap dikatakan sebagai kota industri, di mana di dalam persyaratan kota industri itu akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya, kemudian terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota tersebut gitu. Oh, begitu. Nah, berdasarkan yang ayah sampaikan tadi, apakah kota Prihari ini sudah termasuk ke dalam kota sebagai pusat industri? Untuk saat ini belum ya. Prihari itu masih merupakan kota yang kategori kecil ya, kota kecil. Mungkin sektornya yang Prihari ini kan bukan untuk industri, tetapi lebih kepada sektor produksi seperti produksi pertanian, perikanan, pariwisata, itu lebih tepatnya seperti itu untuk kota Prihari. Jadi untuk menuju kota industri ke depan harus bisa, karena Prihari ini menjadi pendukung utama daripada IKN. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah wawancara singkat tentang pendapat ayah saya mengenai pusat kota sebagai pusat industri. Nah, saya Prabowo Hafid Brilianto, pamit undur diri. Terima kasih. Nah, teman-teman, jadi kita udah dengerin tuh penjelasan mengenai kota yang berfungsi sebagai pusat industri. Selanjutnya kita akan beralih kepada kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan. Apa sih kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan? Jadi, kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan adalah kota yang memiliki potensi kebudayaannya lebih mendominasi daripada potensi-potensi yang lainnya. Potensi kebudayaan ini berkaitan dengan adat istiadat atau agama maupun adanya kerajaan di masa lalu di kota tersebut. Nah, contoh dari kota yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan adalah Solo dan Yogyakarta. Nah, selanjutnya adalah kota yang berperan sebagai pusat pemerintahan. Apa sih kota yang berperan sebagai pusat pemerintahan itu? Kota yang berperan sebagai pusat pemerintahan adalah
kota yang berperan untuk mengatur sistem pemerintahan. Nah, biasanya kota ini memiliki kegiatan politik yang aktif. Selanjutnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Nah, kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan adalah kota yang aktivitas mendominasinya di bidang perdagangan, baik bagian wilayah domestik maupun internasional di belahan bumi lainnya. Nah, biasanya kota yang menjadi pusat perdagangan ini memiliki pelabuhan yang besar atau infrastruktur darat yang baik untuk memperlancar perdagangan. Nah, jadi kan tadi aku sudah memberikan sedikit penjelasan mengenai kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan kota yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari narasumber yang telah kami wawancarai. Saat ini secara fungsi dominan sebagai pusat hunian tanah laut, tempat tinggal yang nyaman karena arealnya masih luas, penduduknya masih jarang, dan tentu sebagai pusat pemerintahan sudah pasti karena hadirnya kota dan hadirnya pemerintahan dalam membenahi atau memanfaatkan fungsi kota ini, tentu pemerintahan harus hadir dengan fungsi-fungsi pelayanan pokoknya. Fungsi perdagangan juga ada karena kita memiliki pasar baik yang tradisional maupun juga spot-spot pasar yang tumbuh dari pengelolaan swasta selain pemerintah, tetapi belum bisa kita sebut sebagai pusat perdagangan karena supply dan demand atas barang yang didagangkan kita banyak juga tergantung dari daerah lain. Maka kita di sisi pusat perdagangannya belum, tetapi fungsi perdagangan Kota Plehari ini sudah berjalan, termasuk fungsi pusat pemerintahan dan hunian kota. Demikian. Selanjutnya adalah kota yang berfungsi sebagai pusat rekreasi. Kota yang berfungsi sebagai pusat rekreasi adalah kota yang di dalamnya terdapat daerah yang menarik sehingga orang luar ingin mengunjungi daerah tersebut untuk tempat berrekreasi. Nah, ada juga tuh kota yang berfungsi sebagai pusat kesehatan. Kota yang berfungsi sebagai pusat kesehatan adalah dominasi kota yang berkonsentrasi sebagai penyedia fasilitas kesehatan. Plehari kira-kira termasuk kota yang berfungsi sebagai pusat kesehatan nggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita dengarkan pendapat dari salah satu narasumber yang kami wawancarai. Ya, bahwa memang Kota Plehari juga berfungsi sebagai pusat kesehatan, dan dia juga maksudnya Kota Plehari belum mempunyai pelayanan kesehatan yang lengkap, karena ini dibuktikan dengan adanya beberapa kasus yang memerlukan rujukan ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, ya, seperti pada kasus stroke dengan pendarahan, ya, itu harus dirujuk ke rumah sakit ULIN, ya, untuk menjalani pengobatan yang lebih lanjut. Nah, ada juga tuh kota yang tidak mempunyai fungsi tertentu yang menonjol. Nah, kota-kota ini merupakan kota-kota yang usianya masih sangat muda. Biasanya kota kecil dengan fungsi-fungsi yang sangat kompleks, sehingga penonjolan suatu masih terlihat sangat lemah akibat belum mampu mengembangkan diri. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.